Salam Bapak-Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Berjumpa kembali dalam bimbingan dan penyuluhan teristimewa KTKC Katolik pada hari ini. Semoga pengajaran-pengajaran dari ajaran-ajaran gereja dapat kita renungkan dan kita wartakan dimanapun kita berada, terutama mengenai topik pada hari ini. Mari kita mulai kegiatan kita dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami selalu Engkau bimbing. Berkatilah kami para anak-anak-Mu, sehingga kami dapat selalu menjadi pribadi yang bertekun dan penuh hikmat, serta menjadi saksi-saksi iman akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dimanapun kami berada. Berkatilah kegiatan kami ini agar berguna bagi tumbuh kembang iman kami, dan terlebih semuanya demi kemuliaan nama-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, pada KTKC hari ini kita akan belajar tentang melanjutkan bagian-bagian dari 10 firman Tuhan, dan pada bagian hari ini kita akan masuk ke tema hormat terhadap misteri. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa misteri agung Allah itu dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus, sehingga kita sebagai pengikut Yesus itu tahu siapakah Tuhan itu. Jadi kalau ada orang bertanya siapakah Yesus, maka jawabannya ikutilah aku. Itu kata Yesus. Jadi kalau mau tahu Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus mengikuti Yesus. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, mudah ya menjadi saksi-saksi iman akan Yesus Kristus itu, maka kita wajib mengatakan, atau dengan penuh kasih kita mengatakan, jika ingin mengetahui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka harus mengikuti Yesus. Itulah amanat agung Yesus ya, yang tertera jelas dalam ya Injil Matius ya bab 28 ayat 16 sampai 20 ya. Jadi di situ. Jadi kita harus mengikuti Yesus dan mewartakan Yesus Kristus itu, dan harus menjadi murid-murid Kristus, dan baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, itu amanat agung Yesus Kristus yang harus kita jalankan. Baik, selanjutnya kita akan hormat terhadap misteri. Bapak-bapak yang terkasih, pertanyaan-pertanyaan sering terlontar pada beberapa kegiatan kita tempo hari ya. Seakan-akan misteri itu adalah sesuatu yang penuh mistis. Tetapi misteri Allah itu adalah sesuatu yang agung. Jadi tempo hari ada yang bertanya, mengapa harus menggunakan kata-kata misteri? Baik, hormat terhadap misteri. Kita sudah melihat bahwa hidup kita merupakan suatu misteri. Nah, jadi hidup kita ini adalah suatu misteri ya Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kok kita bisa hadir di dunia, kita seperti model ini, ya, kita memiliki roh seperti ini, pribadi kita seperti ini, dan kita tidak pernah memilih untuk dilahirkan dari ibu bapa siapa, ya. Jadi hidup itu misteri. Allah sebagai sumber, penopang, dan tujuan hidup kita merupakan misteri pula. Jadi Allah itu adalah misteri. Jadi kalau kita mencintai dan menghormati hidup kita, maka kita pun harus menghormati sumber dan penopang hidup kita, yaitu dengan menghormati namanya. Jadi kalau kita menghormati hidup kita, kita harus menghormati yang memberikan hidup kita, yaitu Allah. Jadi seseorang yang ingin mencintai Allah, dia harus menghormati dirinya, dan pasti dia akan mencintai Allah. Ya. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, ya, hormat kepada Allah itu berarti kita mencintai Allah. Dalam kitab suci, firman kedua dirumuskan sebagai berikut. Jangan menyebut nama Yahweh Allahmu dengan sembarangan. Nah itu ya,
aslinya, teks aslinya. Dari Keluaran 20 ayat 7, Ulangan 5 ayat 11. Jadi orang boleh menyebut nama Tuhan asalkan tidak dengan sembarangan. Jadi sering kita ya mengatakan nama Tuhan itu sembarangan. Misalnya kita bersumpah tidak melakukan apapun demi Tuhan, kita tidak berbohong. Bahkan sering ya kita menjadi tahayul. Misalnya cicak pas berbunyi. Nah, dengarkan tuh cicak. Betul kan apa kata saya? Oh, ini kita sudah mulai ya melakukan tindakan-tindakan penyelewengan terhadap nama Tuhan. Ya, cicak lebih berkuasa daripada Tuhan kan? Atau ya kita tahu bahwa kita berbuat salah lalu kita mengataskan nama Tuhan. Ya kan? Demi Yesus Kristus, ya kan, maklumlah. Kalau untuk meyakinkan orang itu menggunakan nama Tuhan itu, ya kan, sepertinya sangat ya mutlak untuk membenarkan tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak menghormati Tuhan. Jadi orang boleh menyebut nama Tuhan asalkan tidak dengan sembarangan. Ya. Dengan kata lain, orang tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat. Tidak dengan maksud yang baik, begitu saja seperti omong kosong, singkatnya menyalahgunakan nama Tuhan. Nah ini, sudah kawin gereja, kawin dalam sakramen perkawinan, ya, lalu berselingkuh, tidak setia. Nah, itu omong kosong, karena dia tidak menghormati nama Tuhan. Jadi orang yang tidak setia kepada istri atau kepada suaminya yang telah menerima sakramen perkawinan itu adalah orang yang omong kosong. Dia seperti ya gong yang berbunyi atau ya seperti ya tong kosong nyaring bunyinya. Nah, jadi sebagai orang Kristiani, kalau kita melanggar perintah Allah, ya, kalau kita tidak setia dengan pasangan, kita sama seperti orang yang tidak menghormati Allah dan dia menyebut nama Tuhan sembarangan. Ya. Karena kita mengucapkan janji di depan Allah. Ya. Janji kita kan jelas. Menerima dalam untung dan malang, suka dan duka, sehat dan sakit. Nah, tetapi kalau kita tidak setia, kita adalah orang yang omong kosong. Ya. Nah, itu sering terjadi di dalam diri kita. Kita suruh orang bertobat, kita tak bertobat. Kita suruh orang mengampuni, sabar, kita tidak sabar, tidak mengampuni. Kita suruh orang memaafkan, kita tidak memaafkan. Kita suruh orang tidak membenci orang, kita membenci orang. Ya, itu sama dengan omong kosong. Itu sama dengan pendusta. Ya. Jadi sebagai orang Kristiani, kita tidak bisa suam-suam kuku. Ya, kita melaksanakan kehendak Tuhan berarti kita menghormati Tuhan. Ya. Itu dapat berarti sumpah palsu, ya, magi, kutukan, hujat, nubuat penipu, janji kosong, pendek kata, segala omongan yang menipu, menyesatkan atau merugikan. Apalagi kalau kita misalnya bisa membaca pikiran orang, meramal orang, itu omong kosong kan? Kalau kita bisa meramal orang, mengapa kita tidak bisa meramal hidup kita? Ya. Dulu ada suatu ramalan atau peramal yang luar biasa. Ya kan? Saya tidak bisa merubah nasib Anda. Andalah yang merubah nasib Anda. Tapi saya dapat membantu merubah nasib Anda. Ya kan? Jadi hebat itu, ya. Udah meninggal peramalnya. Ya. Jadi ketika dia mau meramal dirinya, dia lihat tahun 2012 itu atau tahun 2013 katanya sudah gelap. Ya, dia sudah di alam kematian. Rupanya dia meninggal. Ya. Jadi sering terjadi seperti kita. Ya. Jadi jelas itu, ya. Saya ulangi lagi, itu dapat berarti sumpah palsu, magi, kutukan, hujat, nubuat penipu, janji kosong, pendek kata, segala omongan yang menipu, menyesatkan atau merugikan. Nah, itulah
ketidakhormatan kita kepada Tuhan Allah atau nama Tuhan. Namun selanjutnya firman ini mempunyai arti yang lebih luas, melarang segala penggunaan nama Tuhan tanpa menghormati kedaulatannya, sebab nama Tuhan itu suci. Jika engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu. Ulangan 28 ayat 58. Ayat cantik nih. Ya. Hormat akan nama Tuhan berarti hormat kepada Tuhan sendiri, dengan sujud dan kagum, dengan tunduk dan cinta. Ya, saya ulangi tadi, mungkin ada yang bertanya, kok dikatakan ayat cantik? Bukan, maksudnya ayat ini silakan diingat. Ya, semua ayat dalam kitab suci itu cantik, bagus, baik, karena berasal dari firman Tuhan. Ya. Baik, jelas ya? Hormat akan nama Tuhan berarti hormat kepada Tuhan sendiri dengan sujud dan kagum, dengan tunduk dan cinta. Jadi sujud dan kagum, tunduk dan cinta. Orang yang tidak sujud, orang yang tidak kagum, orang yang tidak tunduk, pastilah tidak cinta. Jadi ya, akhirnya cinta itulah yang utama. Deus caritas est, Allah adalah kasih. Ya, Yesus Kristus adalah cinta kasih. Nah, Bapak-bapak yang terkasih, kita masuk ke Tuhan itu misteri. Ya, perintah kedua bukanlah larangan saja. Ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu. Ya, tidak dengan hormat itu bukan hanya perintah saja ya. Di dalamnya terkandung perintah dan desakan agar senantiasa menghormati Tuhan. Jadi kita harus menghormati Tuhan dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Karena Sang Pencipta kita ini, Sang Pencipta alam semesta ini adalah Tuhan Allah. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya. Pada pagi hari tadi sudahkah kita berdoa? Bersyukur kepada Tuhan. Mungkin ada yang sudah berdoa, ada yang mungkin mengulur waktu berdoa, ada yang malas berdoa. Ya, kalau sudah malas sudah bahaya itu. Karena jelas, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Akar dosa itu adalah kemalasan. Kemalasan. Ya. Jadi lawanlah kemalasan itu. Nah, Bapak-bapak yang terkasih, dengan mengakui dan menghormati Allah, manusia mengakui dasar hidupnya sendiri. Jadi seseorang yang mengakui Allah dan menghormati Allah berarti mengakui hidupnya. Jadi kalau orang tidak mengakui Allah dan tidak menghormati Allah, berarti dia tidak mengakui hidupnya. Hormat manusia kepada Allah bukan soal kata-kata saja, melainkan benar-benar berasal dari pengalaman hidup itu. Ya, jadi pengalaman hidup bapak-bapak yang terkasih, ya, dari mulai lahir atau mulai dalam perut kandungan ibu masing-masing, ya, dan kita dilahirkan sampai kita dewasa seperti ini, ya, kita memiliki pengalaman hidup, ya, berapa banyak berkat yang kita berikan, karena kita adalah alat berkat, karena yang memberikan berkat adalah Allah, tetapi kita banyak melakukan omong kosong, hujat, kutukan, caci maki. Ya. Nah, ini juga harus kita pahami untuk memahami firman Tuhan yang kedua ini dalam Ten Commandment atau 10 perintah Allah atau 10 firman Allah. Ya, Bapak-bapak yang terkasih. Jadi hormat kepada Allah bukan soal adat dan kebiasaan. Ya, ada filosofi orang Daya itu adat lebih Tuhan marah, adat kurang hantu yang marah. Ya. Jadi itu kan sering kita pegang itu bagi orang Daya itu. Kalau meletakkan adat lebih, Tuhan yang marah. Adat kurang, hantu yang marah. Hebat filosofinya tuh. Ya. Tetapi jelas, hormat kepada Allah bukan soal adat dan kebiasaan. Nah, itu harus dicamkan. Melainkan sikap pribadi. Ya. Janganlah kata Allah menjadi kata hampa, rumus tanpa isi. Memang benar, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya, Yohanes 1 ayat 18. Ya, tidak ada orang yang bisa melihat Allah kecuali Yesus sendiri. Dan Yesus itu adalah Allah. Dan luar biasa, misteri agung Allah kita bisa pahami dalam Yesus Kristus. Jadi sebagai orang Kristen, ya, keyakinan kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan,
dan jalan dan keselamatan dan hidup. Ya, harus 100% kita yakini dan amini. Nah, itu Bapak-bapak yang terkasih. Ya. Ia bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Jadi jelas, cahaya, seperti Santo Paulus atau Rasul Paulus melihat cahaya. Ya. Itu jelas disampaikan dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Tetapi dia itu pencipta dan penguasa hidup kita. Ya. Jadi Allah itu adalah pencipta dan penguasa hidup kita. Dan apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat tampak pada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Roma 1 ayat 20. Ya. Hormat kepada Allah menuntut hormat kepada hidup, khususnya akan misteri hidup. Dengan mendalami hidupnya sendiri, manusia dapat meraba dan merasakan misteri Allah sendiri. Jadi dengan hidup kita bisa meraba, merasakan misteri Allah sendiri, berkarya dalam diri kita. Misteri tidak sama dengan rahasia. Nah ini ya, misteri tidak sama dengan rahasia. Ya, misteri tidak seluruhnya tersembunyi. Nah itu, kemarin ada yang bertanya, jadi saya jelaskan dengan detail. Misteri tidak sama dengan rahasia. Misteri tidak seluruhnya tersembunyi. Misteri atau misteri dapat dijangkau dan didalami, tetapi tidak pernah dapat dipahami atau dijelaskan dengan tuntas. Mengapa kita berbicara tentang Yesus Kristus? Mengapa kita berbicara tentang Allah? Mengapa kita berbicara tentang Roh Kudus? Nah, pada hari ini ya, kita bangsa Indonesia merayakan hari lahir Pancasila. Nah, dalam gereja Katolik ini novena ya, hari ke-6. Ya. Jadi novena hari ke-6. Luar biasa. Ya. Jadi sebagai orang Kristiani, pada hari Minggu nanti kita akan merayakan hari raya Pentakosta. Ya, Pentakosta. Jadi kita harus bersyukur. Ya. Nah, kita kembali lagi bahwa misteri tidak sama dengan rahasia. Misteri tidak seluruhnya tersembunyi. Misteri dapat dijangkau dan didalami, tetapi tidak pernah dapat dipahami atau dijelaskan dengan tuntas. Sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi, sebab misteri menyangkut pribadi, person, baik pribadi manusia maupun terutama pribadi Allah. Ya. Oleh karena itu, misteri bukan hanya soal budi dan pengetahuan, melainkan lebih-lebih soal hati dan cinta kasih. Ya, Allah adalah kasih. Itulah misteri. Ya. Kita bisa berbuat kasih karena kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Semoga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dalam kerajaan Tuhan. Ya. Jadi bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu sesuatu yang harus kita alami, dalami, dan kita nikmati dan kita cintai. Manusia kalau masuk dalam hatinya sendiri mengetahui bahwa hidupnya tidak dapat diterangkan dengan beberapa rumus. Jadi manusia atau diri kita itu tidak bisa diterangkan dengan beberapa rumus. Ya, walaupun ahli biologi mengatakan manusia berasal dari ini, ya tidak bisa. Pribadi manusia itu unik. Kita bukan robot diciptakan seragam, tidak. Kita diciptakan ya dengan sungguh luar biasa. Bayangkan bapak-bapak yang terkasih, sidik jari itu saja ya bisa berbeda semua manusia. Oke, kalau sidik jari kembar itu bisa sama, tetapi DNA manusia itu ya diciptakan itu berbeda-beda. Ya. Semua manusia yang hidup itu memiliki DNA yang berbeda-beda. Walaupun nanti bisa diketahui DNA-nya itu berasal dari DNA si A, si B, si C. Sidik jari saja ya kan, yang alat bukti untuk ya dipakai polisi. Itu ya berbeda-beda kita. Maka pribadi itu unik. Karena berasal dari Allah dan Allah sang pencipta ya adalah misteri. Ya. Tetapi misteri itu bisa kita raba karena Allah adalah kasih. Yesus Kristus adalah cinta kasih. Hidup bukan hanya hasil proses biologis.
aturan sosial atau sejumlah hukum psikologi, hidup adalah pertama-tama sesuatu yang dialami dan dihayati dalam kedaulatan pribadi. Jadi hidup kita itu harus dialami, dihayati dalam kedaulatan pribadi. Ya kan? Oleh karena itu manusia mengetahui bahwa ia hidup tetapi ia tidak dapat merumuskan pengetahuan itu secara tuntas. Ya. Jadi kita tidak akan dapat merumuskan pengetahuan itu secara tuntas. Itu akan terbatas. Jadi penemuan akan misteri hidup manusia itu akan terus berkembang sampai nanti terus berkembang. Ya. Hidup adalah misteri. Lebih luas dan lebih besar daripada rumus-rumus ilmiah. Jadi hidup manusia itu misteri. Ya. Mengapa kuku bisa tumbuh, rambut bisa tumbuh, kepala bisa botak? Orang, rambut di kepala itu yang bisa menghitungnya hanya Tuhan Allah. Kita tidak bisa menghitung rambut kita. Ya. Mengapa laki-laki bisa berkumis, ya kan? Mengapa semuanya bisa tumbuh mengikuti alur, ya? Apakah itu hanya peristiwa alamiah? Tidak. Itu adalah kehendak Allah yang terjadi atas diri kita. Ya. Banyak ilmu mencoba menangkap hidup manusia dalam sistem kata dan angka. Tetapi yang ada dalam hati orang mengatasi keterbatasan kata dan angka. Ya. Sering dia sendiri tidak menangkap misteri hatinya, apalagi orang lain. Jadi misteri hati kita. Kita selalu ingin merubah orang, tetapi kita tidak merubah diri kita. Ya. Balok di seberang lautan tampak, selumbar di matamu tidak nampak. Balok. Ya kan? Oh, sorry. Saya ulangi. Ya, selumbar di seberang lautan nampak. Ya, balok di depan matamu tidak nampak. Jadi sesuatu yang kecil dari diri orang kita bisa nilai. Tetapi sesuatu yang agung dan maha misteri itu, ya kan? Di depan mata kita tidak bisa kita jelaskan. Karena hidup itu adalah misteri. Jadi bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, oleh karena itu manusia mengetahui bahwa ia hidup tetapi ia tidak dapat merumuskan pengetahuan itu secara tuntas. Hidup adalah misteri, lebih luas dan lebih besar daripada rumus-rumus ilmiah. Banyak ilmu mencoba menangkap hidup manusia dalam sistem kata dan angka, tetapi yang ada dalam hati orang mengatasi keterbatasan kata dan angka. Jadi saya ulangi supaya kita memahami itu. Sering dia sendiri tidak menangkap misteri hatinya, apalagi orang lain. Yang paling khas dari hidup manusia adalah transendensinya. Ya, nah itu. Transendensinya. Ia mengungguli segala rumus dan paham yang terbatas. Hidup tak pernah ditangkap penuh dengan bahasa dan rencana orang. Segala pengetahuan manusia yang konkret dengan sendirinya terbatas. Ya, bapak-bapak yang terkasih. Tetapi keterbatasan manusia baik budi maupun hatinya tidak mengenal batas. Nah, budi dan hati itu tidak mengenal batas. Dalam transendensinya manusia terbuka terhadap seluruh kebenaran dan segala kebaikan hidup. Ya, terbuka. Ya, akan kebenaran dan segala kebaikan hidup. Jadi sebagai orang Kristiani itu harus melakukan sesuatu yang benar dan baik. Benar pasti baik. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa itu kebenaran? Yesus. Siapa itu jalan? Yesus. Siapa itu hidup? Yesus. Kita bukan melakukan sesuatu yang baik. Sampai Yesus katakan, kamu mengatakan saya baik? Ya kan? Ya. Pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Jadi harus berasal dari kebenaran. Berasal dari Allah. Benar dan baik. Jadi sebagai orang Kristiani, kita harus melaksanakan sesuatu yang benar dan baik. Melaksanakan kehendak Allah itu adalah kebenaran. Maka akan menghasilkan kebaikan. Tapi kita kalau melakukan sesuatu yang baik menurut kita, belum tentu benar. Ya. Nyala kau iblis, engkau tidak memikirkan, ya kan, apa kehendak Allah, tetapi engkau memikirkan pikiranmu sendiri. Jadi sering pikiran kita mengungkung diri kita.
Ya. Pada kesempatan ini kan libur memang, ya. Tetapi kesempatan libur ini kita gunakan untuk merefleksikan diri kita. Mungkin kita di sel kurang tidur, ya. Kita kurang bisa fokus, tetapi di gereja ini kita bisa menghayati, ya, iman akan misteri agung Yesus itu. Kita bisa berefleksi, ya kan? Bisa merenungkan. Jadi bapak-bapak yang terkasih itu perlu dipahami, ya. Ia selalu dapat bertanya lagi dan senantiasa mengejar tujuan yang lebih luhur lagi. Keterbukaan tanpa batas ke dalam dunia adalah keterarahan manusia kepada misteri. Berikutnya mengalami yang tak terbatas. Hidup manusia sekaligus terbatas dan tak terbatas. Jadi hidup manusia itu terbatas dan tak terbatas. Ya. Terbatas dalam pengalaman yang konkret, tak terbatas dalam keterbukaan kepada misteri. Nah, itu dia. Keduanya dialami bersama-sama dalam setiap langkah hidup manusia, tetapi teristimewa dalam kematian, sebab di situ manusia harus bertanggung jawab atas saatnya yang terakhir. Jadi kematian itu adalah sukacita bagi kita umat Kristiani, bukan duka cita. Ya. Karena kita akan berjumpa dengan yang misteri, Sang Sabda, Sang Firman, Sang Logos. Jadi bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, nanti dasar bertanggung jawab ialah kehidupan sendiri. Das ya. Setelah kematian kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan dalam peziaran kita di muka bumi ini. Nah, tanggung jawab itu akan diberikan atau difokuskan, ya, kepada tanggung jawab pribadi kita dan tanggung jawab pribadi kita kepada Allah. Di bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam semua pengalaman hidup sehari-hari, manusia harus mengakui bahwa hidupnya sekaligus terbatas dan tak terbatas. Cita-cita dan keterarahannya ke masa depan yang gemilang tidak mengenal batas. Tetapi dalam pelaksanaan, dalam pengetahuan dan usaha-usaha, manusia selalu ditentukan oleh sasaran yang terbatas. Ya, jadi sasaran kita kan terbatas. Jadi bapak-bapak di rumah retret ini pun ada batasan hukumannya. Ya kan, suatu saat akan keluar. Di bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, malahan kita terpaksa harus mengakui seringkali tidak mampu melaksanakan cita-cita yang luhur itu. Ya. Dalam saat-saat tertentu, melakukan yang ingin dibuatnya, entah karena keterbatasan fisik atau psikis, entah karena ketidakberdayaan moral. Ya, kita bisa tahu dalam Roma 7 ayat 15. Mau tidak mau manusia harus mengakui bahwa ia mempunyai hidup tetapi tidak berkuasa atas hidup. Kita memiliki hidup tetapi kita tidak punya kuasa atas hidup. Hidup kita ini pemberian dari Tuhan Allah. Dan kita tidak berkuasa atas hidup kita. Yang berkuasa atas hidup kita adalah Yesus Kristus. Dia berkuasa di surga dan berkuasa di bumi. Itulah amanat agung Yesus Kristus dalam Matius 28, ya kan, ayat 16 sampai 20 itu. Ya. Jadi kuasa Yesus Kristus itu adalah kuasa di surga dan kuasa di bumi. Diberikan kuasa itu oleh Allah Bapa. Manusia bukan tuan atas hidupnya. Jadi jelas ya bapak-bapak yang terkasih, kita bukan tuan atas hidup kita. Tuan atas hidup kita adalah Tuhan Allah. Ia harus mengakui bahwa hidup ini diberikan kepadanya. Memang benar manusia boleh mengalami hidup sebagai hidupnya sendiri dan merasakan kekuatannya sebagai kekuatannya sendiri. Ya. Akan tetapi sekaligus ia harus mengakui keterbatasannya. Ia tidak dapat melaksanakan hidup menurut kehendak dan cita-citanya sendiri saja. Jadi kita tidak melaksanakan kehendak dan cita-cita kita. Kita melaksanakan kehendak dan cita-cita amanat agung dari Yesus Kristus. Jadi jelas. Maka kata Rasul Paulus, kita telah mati di dalam Kristus. Karena Yesus telah wafat bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kita hidup baru. Menjadi pribadi yang hidup bersama Kristus Yesus. Jadi dalam tugas perutusan kita di muka bumi ini, kita harus melaksanakan kasih. Kalau kita melakukan perdebatan yang tidak berakhir dengan cinta kasih, ya sama saja kita seperti omong kosong tadi itu.
keluar caci maki, hujat, kutukan, ya kan, kebohongan, kepalsuan, sindiran, ya. Maka kenajisan itu kan keluar dalam diri kita, bukan apa yang masuk di dalam diri kita. Kalau makanan masuk di dalam diri kita, akan masuk ke dalam perut, diolah, selanjutnya akan dibuang ke jamban kotorannya. Tetapi, ya kan, kenajisan yang keluar dalam hati manusia itu dari pemberdarahan hatinya, itulah yang harus dibuang semuanya. Tidak boleh setengah-setengah dibuang. Dan yang harus keluar dari mulut kita adalah berkat. Ya. Nah, itu adalah pewartaan hidup kita. Akan kita menjadi saksi-saksi Kristus. Jadi manusia itu harus mengakui keterbatasannya. Ia tidak dapat melaksanakan hidup menurut kehendak dan cita-citanya sendiri saja. Dari pengalaman bahwa hidup ini di satu pihak benar-benar hidup manusia sendiri, namun di pihak lain hidup itu tidak ada dalam kuasanya sendiri. Manusia harus mengakui hidup ini sebagai pemberian, anugerah, dan rahmat. Nah, jelas. Pemberian, anugerah, dan rahmat. Ada 3 hal. Hidup kita ini adalah pemberian dari Allah, anugerah dari Allah, rahmat dari Allah. Dan dari mana sebetulnya hidup itu diberikan? Itulah misteri hidup sendiri. Siapa misteri hidup sendiri? Dialah Tuhan Allah, Sang Pemberi, ya, Sang Rahmat, Sang Berkat, Sang Anugerah. Dalam nama Allah terungkap misteri segala misteri. Hidup manusia berakar dalam misteri, dan misteri itu harus diakui dan disembah dalam kehormatan bagi hidup. Karena itu hormatilah nama Allah. Jadi nama Allah itu dihormati. Kita tidak hanya sekedar menyebut nama Tuhan Allah itu Yesus Kristus, tetapi kita harus menghormati nama Tuhan Allah itu. Jadi kalau kita melakukan perbuatan jahat, kita tidak melaksanakan kehendak Tuhan Allah. Maka berkali-kali saya sampaikan, ya, kita jangan sampai bilang cobaan itu berasal dari Allah. Untuk apa Allah mencoba-cobai manusia? Manusia itu hidup dalam keterbatasan. Dunia ini terbatas. Dan manusia sendirilah yang mengatur hubungan antar manusia, kan? Jalan dibuat, lalu dibuat peraturan. Ya. Karena hidup kita tidak berkuasa atas hidup kita. Kita hanya mengatur pribadi itu supaya teratur. Ya. Tetapi Allah lah yang memiliki hidup kita ini. Baik, kita masuk ke akulah yang selalu hadir. Ketika Musa dipanggil, Tuhan menampakkan diri dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Nah, itu Musa melihat Tuhan Allah, ya, dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Itu kesaksian Musa ketika dia melihat Allah. Musa tidak bisa menggambarkan Allah itu, tetapi dia bisa melihat Allah itu berupa nyala api yang keluar dari semak duri. Itu terjadi di padang gurun dekat Gunung Horeb. Nah, ya. Semula Musa tidak mengetahui apa yang terjadi. Tetapi ketika disuruh melepaskan sandalnya, kasut atau sandalnya, ia mengetahui bahwa ia sedang berhadapan dengan yang maha tinggi. Ya. Jadi jelas, Tuhan memang memperkenalkan diri. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Jelas. Ya. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ya, Keluaran 3 ayat 1 sampai 6, ya. Lalu Tuhan mengutus Musa mengantarkan umat Israel keluar dari Mesir. Ya. Mengutus Musa, mengantarkan sebagai alatnya untuk mengantarkan umat Israel keluar dari Mesir. Pada waktu itu Musa menjadi takut dan meminta tanda bukti. Nah, ini manusia itu pasti takut dan meminta tanda bukti. Apabila aku berkata kepada orang Israel, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya, siapa namanya, apa yang harus kujawab? Kita bisa baca di ayat 13 dari Keluaran bab 3, ya. Lalu Tuhan menjawab, aku adalah aku. Wah, ini aku adalah aku. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Nah, itu. Apa maksud jawaban itu? Apakah Tuhan mau menyingkapkan misterinya atau justru menyembunyikannya?
Kalau diterjemahkan aku adalah aku, tampaknya Tuhan mau menyembunyikan misterinya. Tetapi dalam ayat sebelum dan sesudahnya Tuhan menyebut diri Allah nenek moyang, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Jadi Allah itu memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Abraham adalah bapak orang beriman, lalu berkat diberikan kepada Ishak, Allah Ishak, dan diberikan kepada Yakub, Allah Yakub. Dan Yakub dirubah namanya oleh Allah menjadi Israel. Tuhan tidak memperkenalkan diri sebagai Allah tersembunyi, melainkan sebagai Tuhan yang sudah mewahyukan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan melalui mereka sudah dikenal oleh seluruh bangsa Israel. Nah itu. Kita tidak menyembah Allah yang tidak dikenal. Itulah kata Paulus ketika dia berjalan-jalan di kota Antioquia Lalu dia melihat ada tempat sembahyang atau tempat ibadat untuk Allah yang tidak dikenal. Lalu Paulus saja mengatakan, kamu saja menyembah Allah yang tidak dikenal. Masa Allah yang dikenal kamu tidak sembah? Dia ingin kembali supaya banyak orang yang tersesat karena menyembah Allah yang tak dikenal. Allah yang tak dikenal pun disembah. Masa kamu tidak menyembah Allah yang dikenal, kan begitu. Makanya dijelaskan oleh Paulus. Nah, khususnya kepada Musa sudah dikatakan sebelumnya, aku menyertai engkau, yang secara harafiah berarti aku hadir padamu. Sekarang diteruskan, aku akan hadir sebagaimana aku sudah hadir. Atau seperti dikatakan dalam kitab Wahyu, aku Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Wahyu 1 ayat 4 dan 8. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Jadi kata-kata itu bukan berasal dari diri itu memang kata-kata dari Allah. Allah lah yang memberkati kita, Allah lah yang menyertai kita. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu kata Yesus, kata Allah, dan melindungi kita. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Allah memberkati, menyertai dan melindungi kita. Jadi Tuhan itu senantiasa beserta kita, selalu hadir dan tidak akan meninggalkan kita. Sungguh suatu misteri karena kita tidak mengetahui bagaimana Ia hadir. Sementara kita tetap yakin dengan pasti bahwa Ia selalu hadir dan tidak akan melepaskan kita. Itulah Tuhan Allah kita. Jadi Allah tidak akan melepaskan kita karena kita adalah milik Allah. Kita bukan milik pribadi kita. Kita bukan milik dunia. Kita bukan milik iblis. Kita bukan milik hawa nafsu kita. Kita adalah milik Allah. Allah lah yang menyelamatkan kita. Sampai masuk ke lubang jarum pun tetap dicari Allah. Kita tidak bisa bersembunyi kepada Allah. Jadi Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak orang-orang Kristiani terutama di rumah retret ini atau di tempat ini kan jumlahnya 60. Yang hadir itu saja. Bagaimana yang lain bisa hadir? Dia tidak akan menghindari Allah, tidak bisa menghindari Allah. Dia kecewa dengan siapa sih? Dia kecewa dengan pribadi manusia, akan membawa dia terus bersedih. Kesedihan, dendam, duka cita itu berasal dari si jahat. Jadi kalau kita masih terus berduka cita, dendam, iri hati, dengki, marah, itu berasal dari si jahat. Sama seperti Kain marah dengan adiknya Habel. Dosa telah menguntip kamu. Menguntip kamu. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, tiada gunanya kalau kita lalu menutup diri kita. Bapak-bapak yang terkasih, masih kita masuk, sekarang kita masuk ke dalam kerelaan menerima hidup dari tangan Allah. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, kata Santo Yohanes, tetapi anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yohanes 1 ayat 18. Jadi yang bisa melihat Allah Yesus Kristus, karena Yesus Kristus adalah Allah. Kalau kita jangankan melihat Allah,
Ya kan? Jangankan melihat Allah, karena kita ciptaan Allah. Ya kan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, kata Yohanes. Ya kan? Kata Yohanes Pembaptis kan. Ini tidak berarti bahwa Yesus pernah membeberkan firman Allah bagi manusia. Yesus berbicara mengenai Allah sebagai Bapanya, Yohanes 5 ayat 18. Kepada orang Yahudi ia menjelaskan tentang dia, kamu berkata, dia adalah Allah kami. Yohanes 8 ayat 54. Sebelum Yesus berbicara mengenai Bapanya, orang sudah harus mengetahui dari dirinya sendiri siapa Allah. Pengetahuan ini tidak diperoleh dari orang lain, juga tidak dari Yesus. Pengetahuan ini berasal dari pengenalan diri kita sendiri, dari pengakuan misteri hidup kita sendiri. Jadi kalau kita mengakui siapa Allah, pasti kita mengakui siapa Yesus. Pasti kita mengetahui ya, siapa itu Roh Kudus. Jadi sekali lagi, jadi manusia tidak langsung mengenal Allah. Ya. Jadi jelas di situ. Bagaimana dengan menerima hidup sebagai pemberian dan anugerah, secara tidak langsung kita mengakui sang pemberi. Jadi manusia tidak langsung mengenal Allah, ia terlebih dahulu mengenal dirinya sendiri sebagai anugerah dari Dia yang diakui sebagai Allah. Mau menerima hidup dari tangan Allah merupakan kepercayaan dasar yang kemudian menjadi asas segala pembicaraan mengenai Allah. Mengapa kita harus membicarakan Allah? Karena Allah itu misteri. Ya, bapak-bapak yang ikut kegiatan rohani dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu kan bicara tentang Allah. Karena kita harus menghormati Allah, maka kita berbicara tentang Allah. Ya. Karena Allah itu yang patut dan layak disembah, dipuji, dimuliakan. Jadi bapak-bapak yang terkasih, ya, demikianlah kerelaan hidup dari tangan Allah, kerelaan menerima hidup dari tangan Allah adalah kepercayaan dasar, sebab kepercayaan yang terbentuk dalam prakarsa yang merdeka ini merupakan dasar bahasa kita untuk selanjutnya berbicara dengan Allah. Ya. Jadi hanya dengan masuk ke dalam diri kita sendiri, kita mengetahui apa yang dimaksud dengan nama Allah. Jadi mau menerima hidup dari tangan Allah merupakan kepercayaan dasar yang kemudian menjadi asas segala pembicaraan mengenai Allah. Kemudian hanya dengan masuk ke dalam diri kita sendiri, kita mengetahui apa yang dimaksud dengan nama Allah. Demikianlah kerelaan menerima hidup dari tangan Allah adalah kepercayaan dasar, sebab kepercayaan yang terbentuk dalam prakarsa yang merdeka ini merupakan dasar bahasa kita untuk selanjutnya berbicara dengan Allah. Allah sendiri dan rencana keselamatannya tetap tidak terjangkau, sebagaimana dikatakan baik oleh kitab suci maupun oleh tradisi gereja. Ya, tidak terjangkau. Ya, pengetahuan itu akan iman itu tidak akan menjangkau Allah. Pengetahuan iman itu adalah penyerahan diri total kepada Allah, karena kita mau dibentuk dan ditempa oleh Allah. Dihajar dan diajar, bapak-bapak yang terkasih. Ya. Dalam Yesus Kristus. Paulus dengan penuh rasa kagum berseru, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Roma 11 ayat 33. Dengan resmi pada tahun 1870, Konsili Vatikan I menyatakan, gereja percaya dan mengaku bahwa ada satu Allah yang Maha Kuasa, abadi, tak terukur, tak terjangkau, tak terbatas, pengetahuan dan kehendaknya, serta segala kesempurnaannya. Ya. DS artikel ya 3001. Nah itu. Kesatuan dengan Allah inilah yang menjadi tujuan hidup manusia. Ya. Oleh karena itu manusia diciptakan secara tak terbatas dan dalam keterbukaan seluas-luasnya. Ya kan? Manusia diciptakan tak terbatas. Bertumbuh terus manusia itu. Dari mulai Adam dan Hawa, manusia sekarang sudah bermiliar-miliar. Ya kan? Ada yang hidup, ada yang meninggal, kan begitu. Jadi jelas, karena itu berasal dari Allah.
Kendati demikian tak pernah ia mencapai misteri tak terbatas itu. Selama-lamanya ia terarah kepada Allah yang tak terbatas dan tak pernah perkembangan pengetahuan dan kebahagiaannya akan habis karena telah mencapai apa yang dikerjakan. Jadi kita hidup damai dan sejahtera bahagia bersama Allah itu kan tak terbatas, terus begitu. Ya kan? Jadi kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Selama-lamanya. Kata Santo Agustinus, ya kan? Kebahagiaan yang sejati dan sempurna itu ketika hidup bersama Allah. Dalam kerajaan Allah. Kerajaan surga. Kerajaan Yesus Kristus. Kerajaan Roh Kudus. Baginya Allah senantiasa baru dan rahmatnya pun baru setiap pagi. Ya. Ratapan 3:23. Ya, baginya Allah senantiasa baru dan rahmatnya pun baru setiap pagi. Jadi setiap pagi itu rahmatnya baru. Jadi kita harus sadari kita itu waktu tidur itu kita adalah mati sementara. Ketika kita bangun kita hidup lagi. Itulah misteri Sang Pemberi hidup. Siapa yang bisa membangunkan kita? Alarm Pak? Bukan. Alarm itu alat bantu saja. Ya kan? Ayam berkokok Pak? Oh tidak. Yang membangunkan kita ya Allah. Itulah misteri kita. Sekarang kalau kita bisa tidur itu karena apa? Oh karena capek Pak? Oh enggak. Memang itulah karunia kehidupan itu diberikan. Dalam diri kita hidup itu kan waktunya 24 jam satu hari. Nah, pastilah kita memiliki keterbatasan. Tetapi hidup kita tidak terbatas. Apakah roh kita tidur? Tidak. Tetapi uniknya kita tidak bisa sadar kalau kita tidur. Siapa yang bisa sadar kalau tidur? Adakah manusia yang bisa melihat dirinya tidur? Nah, oh pakai CCTV Pak, ya itu kan direkam, ya kan? Jadi Sang Pemberi hidup itu memberikan sesuatu rahmat setiap pagi kepada kita. Maka kita mengucapkan syukur. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, kan begitu. Pengetahuan manusia akan Allah adalah keterbukaannya untuk misteri penuh cinta dan hormat. Jadi pengetahuan manusia akan Allah itu keterbukaannya untuk misteri penuh cinta dan hormat. Mau sampai level profesor pun ya kan, memahami Allah ya tetap terus harus berkembang. Ya. Kita harus mendengarkan firman dan sabda Tuhan, membaca firman dan sabda Tuhan, berdoa terus-menerus karena kita memahami misteri dan penuh cinta dan hormat. Jadi itu tiga hal itu. Mengapa kita berdoa? Karena misteri agung Allah. Mengapa kita penuh cinta? Karena misteri agung Allah. Mengapa kita hormat? Karena misteri agung Allah. Ya kan? Mengapa kita harus melakukan itu? Karena kita berasal dari Allah. Kalau kita tidak melakukan itu, apakah kita salah? Ya berdosa kita. Karena kita tidak mengakui dan tidak hormat kepada Allah. Seringkali manusia takut dan enggan menghadapi misteri Allah. Jadi itu ya, Bapak-bapak yang terkasih. Seringkali manusia takut dan enggan menghadapi misteri Allah. Ya, kita bisa ukurlah siapa yang mau datang dalam kegiatan ini. Yang mau datang dalam kegiatan ini adalah manusia yang mau menghadapi misteri Allah. Kalau dalam diri kita belajar tentang iman itu bosan, itu berarti kita tidak mau menghadapi misteri Allah. Ya kan? Ia menghendaki kepastian dan pegangan. Nah jelas. Itulah sebabnya ada orang yang menyangkal misteri Allah demi kepastian ilmu. Ya, ada orang yang menyangkal misteri Allah, ya kan, demi kepastian ilmu. Nah, itulah orang-orang yang tidak percaya akan entitas misteri agung Allah. Ada juga yang berusaha memanipulasikan misteri atau kekuatan Allah dengan magi ya, ditambah es magis, ya, magi atau tahayul. Ada, ya. Dengan upacara-upacara yang rahasia dan sering berbelit-belit, dicoba menguasai daya kekuatan ilahi yang mengatasi manusia. Ya, jadi kita itu
mulai berhayal, mulai tahayul, ya kan? Ya. Ingin menjangkau misteri agung Allah. Ya kan? Padahal sebenarnya misteri agung Allah itu adalah suatu misteri. Dengan upacara-upacara yang rahasia dan sering berbelit-belit dicoba menguasai daya kekuatan ilahi yang mengatasi manusia. Bapak-bapak yang terkasih, coba ya. Pasti berbelit-belit, ya berbelit-belit. Ya, bapak-bapak mungkin pernah lah mengikuti praktek ritual-ritual yang aneh-aneh itu kan. Cari 7 kembang lah, ya. Nah, tanya Pak Atis lah pengalamannya, ya kan. Mungkin Pak Atis kan lebih banyak tahu, ya kan. Atau Pak Lingkun waktu di Bengkayang misalnya. Cari 7 kembang lah, aneh lah. Cari air 7 sungai lah, berbelit-belit misterinya kan. Orang yang suka melakukan ritual itu, ya kan, aneh-aneh kan. Cari ayam warna hitam lah, waduh. Melakukannya malam Jumat lah, waduh, ya kan. Nah, pokoknya aneh-aneh lah. Telur ayam kampung yang menetas hari Senin lah, waduh. Toh manusia mau juga, aneh, berdoa yang mudah tidak mau, tetapi yang aneh-aneh itu dicarinya. Nah, cari apa namanya tuh yang pelepah pinang tuh, nah itu. Ya, aneh-aneh. Jadi ya kita juga pernah menyaksikan praktek-praktek yang berbelit-belit itu kan, untuk kayaknya mengatasi Allah. Sakitnya karena inilah dan itulah. Padahal manusia itu harus mengalami sengsara dan penderitaan. Itu adalah kehidupan. Jadi sebagai orang Kristiani ya jangan takut untuk sengsara. Karena jalan kesengsaraan itu adalah karunia keselamatan. Yesus telah sengsara bagi kita. Ya. Jadi ada misteri yang berbelit itu untuk mengatasi, ya kan? Supaya panjang umur manusia harus melihara inilah, ya kan? Ya kan? Cari obat panjang umur lah dan sebagainya, ya kan? Tetapi misteri agung Allah dalam doa, dalam firman itu tidak diselami atau tidak diikuti. Jadi dengan upacara-upacara yang rahasia dan sering berbelit-belit dicoba menguasai daya kekuatan ilahi yang mengatasi manusia. Barang-barang seperti batu, keris, mata air, dan pohon dianggap mempunyai kuasa yang mengatasi kekuatan manusia, kan? Dan dengan barang-barang itu mereka mencoba membela diri terhadap segala kekuatan gaib yang mengatasi kemampuan manusia. Ya. Jadi itu. Dengan sendirinya jelas bahwa manusia menipu diri kalau mengira bahwa dengan sarana-sarana itu ciptaan manusia sendiri ia dapat menguasai misteri Allah. Jadi seakan-akan dia itu Allah, bisa mengetahui misteri agung Allah. Nanti dia pandai memutarbalikkan fakta. Semua kekuatan ini berasal dari Allah. Keris, batu, ya kan? Air lah. Ya, segala macam lah. Ini kan berasal dari Allah. Jadi memanipulasi Allah untuk melakukan tindakan-tindakan, praktek-praktek penyimpangan terhadap nama Allah. Di hadapan keagungan Allah manusia harus mengakui keterbatasannya dan dengan diam menyembah Allah yang Maha Agung. Silensium atau diam. Diam itu menyembah Allah yang Maha Agung. Ya. Bahwa Bapak yang terkasih, hubungan manusia dengan Allah mulai dalam keheningan hatinya sendiri. Tuhan tidak ada dalam angin besar dan kuat. Tuhan juga tidak ada dalam gempa bumi atau dalam api. Elia menyadari kehadirannya dalam sentuhan angin yang halus. 1 Raja-Raja 19 ayat 12. Orang hanya dapat mengenal kasih Allah yang melampaui segala pengetahuan. Efesus 3 ayat 19. Dalam lubuk hatinya yang bebas dan terbuka. Perjumpaan ini dapat terjadi dalam kegelapan malam yang pekat atau dalam keriangan hari yang cerah. Tetapi perjumpaan itu tidak pernah akan terjadi dalam keributan yang menjauhkan manusia dari dirinya sendiri. Orang tidak akan berjumpa dengan misteri Allah kalau tidak mau melihat misteri hidupnya sendiri. Ini bukan ajaran yang khas Kristiani saja, melainkan pengalaman hidup semua orang yang dengan sungguh-sungguh mencari Allah. Ya.
Jadi sebagai orang Kristiani kita harus mengakui juga kepercayaan-kepercayaan orang yang mencari Allah. Karena kita tahu siapa Allah itu, maka kita mewartakan siapa Allah itu. Misteri agung Allah itu sudah diwahyukan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, hormat kepada kasih Allah, tunduk kepada kasih Allah itu adalah suatu hal yang mesti kita laksanakan dan mesti kita harus lakukan dalam hidup kita, dalam berkarya, ya, dalam setiap proses kehidupan itu, ya. Bapak-bapak yang terkasih, demikianlah katekese kita pada hari ini. Semoga bermakna dan bermanfaat bagi hidup kita. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi.